Assalamualaikum sahabat. Saya kedatangan tamu luar biasa. Memang tamu ini sudah lama saya incar-incar ini, tapi baru datang di sini. Rocky Gerung. Iya, karena saya biasa di luar, sekarang saya ada di dalam. Oh. Bukan di dalam istana, tapi di dalam studio radar. Oh. Bung Rocky kemarin saya lihat mendaki di Sebulan ini saya mendaki di Rinjani, lalu kemarin terakhir ke Gunung Tambora di Bima. Rinjani itu di Lombok. Rinjani, Lombok, Tambora di Bima. Ya. Saya hanya mampu mendaki gunung, nggak bisa mendaki kursi kekuasaan. Sejak kapan mendaki gunung? Saya mendaki gunung saya sejak remaja, terutama setelah mahasiswa tuh bolak-balik ke hutan, masuk ya alami banyak hal yang jadi kegemaran. Iya. Tapi kalau dulu kita mendaki gunung kan karena separuh mau pacaran gitu kan, jadi itu yang paling aman sebetulnya di kesepian puncak gunung. Kalau sekarang ya karena saya ngajar soal environmental ethics, jadi saya mau tahu keindahan sekaligus kemampuan bangsa ini untuk memproyeksikan bahwa seluruh hutan di Indonesia harusnya dimanfaatkan untuk dunia, bukan sekedar untuk Indonesia. Supaya Indonesia dikenang sebagai paru-paru dunia kan. Itu misinya begitu. Jadi saya selalu ketemu petani, teman-teman pendaki gunung dalam upaya untuk hutan lestari. Hutan lestari, ya. Dan kalau turun gunung biasanya teman-teman komunitas pendaki itu minta saya kasih kuliah sedikit soal etika lingkungan, gitu-gitulah. Iya, iya. Tapi ada komunitas? Saya ada teman-teman yang selalu bepergian untuk membela hak alam, atau sering hak batu untuk tetap utuh, hak sungai untuk mengalir jernih, hak pohon untuk hijau. Nah, semua hak itu kadang-kala dirampas oleh kebijakan. Nah, terutama Omnibus Law itu merampas semua hak alam untuk memayungi bumi dan melindungi bumi. Gitu. Ini luar biasa ya, mendaki gunung. Kalau saya juga mendaki, saya mendaki di Rinjani, tadi baru dari Gunung Salak. Oh, kita bisa lakukan pendakian rame-rame itu. Nanti bisa ada program kita mendaki bersama ya, Bung Rocky. Yes. Nah, ya Bung Rocky ini kan sudah banyak di ide bicara di mana-mana, dan menurut saya negara Indonesia yang katanya demokrasi ini salah satu pilarnya menurut saya adalah Bung Rocky Gerung. Kenapa? Karena menurut saya kita berharap parlemen itu bisa berfungsi sebagaimana parlemen, tapi kan kita tidak melihat bagaimana parlemen Indonesia. Ya, masih ada sebetulnya orang-orang yang tajam di parlemen. Ada Fadlizon, dulu Fahri Hamzah juga. Ya, begitu banyak orang yang sebetulnya punya potensi untuk mengucapkan pikiran dan membersihkan langit politik dari awan-awan korupsi. Tetapi mereka kadang-kala terikat pada semacam, sebut aja, pemandu utama mereka kan ketua-ketua partainya kan. Iya. Sehingga kayak Fadlizon, ya saya kenal baik cara berpikirnya, Fahri Hamzah, tapi mesti siksak. Karena supaya nggak bertabrakan dengan pikiran ketua umum partai itu. Nah, kalau partai-partai pendukung presiden ya udah pasti itu satu suara, orkestrasinya sama itu kan. Tetapi di luar itu politik kan nggak bisa dibagi habis ke dalam parlemen kan. Mesti ada wilayah lain yang tidak dikuasai oleh formal politics. Pers misalnya tuh, sosial media, citizen journalism. Nah, semua itu harusnya dihidupkan itu. Nah, kayak talk show begini kan, ini alternatif dari parlemen yang macet, sehingga oposisi mencari saluran, dan saluran yang paling bagus ya lewat media sosial. Pers kadang-kadang kalah sama buzzer loh. Ya, banyak hal yang ingin kita perbaiki, termasuk fungsi buzzer. Buzzer sebetulnya nggak ada soal, asal betul-betul kita bisa berdebat dengan buzzer, tapi buzzer kan nggak bisa berdebat kan. Padahal public discourse itulah yang menghidupkan demokrasi. Buzzer kan kayak speaker rusak aja tuan, satu arah, dan ya hanya ingin mengepung, bukan ingin membangun narasi itu. Nggak ada narasi dari buzzer. Disebut ada good boy dan ada bad boy. Apakah buzzer ini termasuk dalam kategori bad boy?
Dia kualifikasinya bukan boy dalam pengertian manusia tuh. Dia adalah thing, barang doang gitu, bukan orang gitu ya. Jadi benda baik atau benda buruk, tapi tetap dia benda. Buzzer mesti kita anggap sebagai benda itu. Karena dia bisa dipindah-pindahin tanpa dia bisa melawan kan. Jadi ya benda itu kan fungsinya adalah stagnan, statis gitu kan. Kalau manusia dia dinamis, itu buzzer ya nggak ada, kan nggak mungkin barang punya otak. Kalau kita lihat buzzer itu di media sosial itu sepertinya tersistem ya mereka itu. Apakah di negara Indonesia yang demokrasi ini katanya begitu, itu peran buzzer itu harusnya seperti apa? Nggak ada soal, kalau ada buzzer, kita ingin menghidupkan demokrasi dengan buzzer yang berpikir. Tapi yang disebut buzzer sekarang, buzzer kan pendengung yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan itu, berupaya untuk mendukkan suara oposisi. Tapi kalau oposisinya intelek, buzzernya mesti intelek juga. Kan itu intinya kan. Yeah. Kalau oposisinya lembut, buzzernya lembut. Tapi kan buzzer kita itu nggak ada grammar yang bisa kita pahami kan. Jadi buzzer yang sebetulnya yang merusak suasana bernegara itu. Kalau buzzernya mau lawan debat, ya datang aja kita bikin perdebatan. Tapi ini buzzernya anonim, nyerbu, kayak lalat yang ngejar bangkai kan. Jadi bukan sekedar memuakkan, tapi menjijikkan. Dan itu justru dipiara oleh istana. Kan ini buzzer-buzzer ini kan dipiara istana. Kalau dia nggak dipiara istana, udah lama kolaps. Nah, apakah ini satu persoalan besar di negara kita ke depan ini? Jadi kita, ya belakang oke lah, kita menghadap 2024 dan seterusnya. Ya ini akan jadi soal besar, bukan sekedar ke 2024, tapi ke semester depan. Kalau misalnya terjadi eskalasi di Indo-Pasifik karena krisis Cina dengan Taiwan, lalu import kita dihambat di situ, kita kekurangan pangan, kekurangan energi itu, buzzer ini mau ngapain? Kalau misalnya terjadi potensi perang dunia ketiga di Ukraina, karena NATO pasti ambil kesimpulan bahwa udah lebih baik berkelahi dengan Rusia tuh supaya cepat selesai ketegangan itu. Lalu ada krisis energi, krisis pangan. Ini buzzer mau ngapain? Jadi kita sebetulnya tidak dituntun oleh kemampuan berpikir prospektif tuh. The buzzer ini nggak mampu berpikir begitu kan? Karena dia cuma disewa untuk ngacauin politik. Disewa untuk menghidup-hidupkan rasialisme, disewa untuk menghujat secara track record orang yang sebetulnya nggak ada hubungannya. Tiba-tiba seseorang diisukan moral, seksual, segala macam. Padahal itu hanya untuk membunuh karakter tuh. Nah di depan kita justru bertanding dengan ide itu, ide tentang lingkungan yang bersih. Nah buzzer mestinya dia mampu bertanding isu ke depan. Tapi karena dia jarak antara cara berpikir dan cara melangkahnya itu dekat sekali. Maksudnya cara berpikir dan cara melangkah dekat lutut itu kan, dekat dengkul itu. Maka dia nggak bisa bikin proyeksi. Jadi saya selalu menganggap saya nggak ada soal jadi buzzer gitu. Tapi buzzer yang ada mutunya itu, supaya ada dialektika di dalam mempersoalkan kehidupan bersama. Nah, satu tadi soal buzzer. Menurut Bung Rocky, ke depan ini kira-kira persoalan-persoalan besar apa saja ya setelah dari sini ke sana yang dihadapi Indonesia? Nah itu pertanyaan bagus, karena kalau kita bilang dari sini ke sana artinya kita mulai melihat hambatan di depan mata kita apa. Demokrasi kita dihambat oleh threshold 20%. Itu udah pasti akan menghambat pikiran kita ke depan. Kalau kita ingin berpikir, kalau saya punya ide tentang environmental ethics, saya punya ide tentang human rights, saya punya ide tentang sistem ekonomi yang berbasis pada solidaritas manusia tuh. Saya mau titipkan ke siapa itu? Titipkan pada partai. Partai bilang, iya, Anda nggak mungkin titipkan itu karena Anda tidak akan lolos threshold 20%. Itu jadi hambatan pertama yang mesti kita singkirkan. Jadi kalau kita berpikir apa yang baik buat Indonesia, itu gampang. Tapi apa yang mesti kita halangi supaya tidak masuk di dalam politik 2024, itu yang lebih penting. Yang pertama tadi, 20% threshold itu berbahaya buat demokrasi. Yang kedua, dan ini saya kira yang harus kita unggulkan, daftar calon presiden yang sekarang udah digadang-gadang oleh lembaga survei itu. Jadi kalau disodorkan ke kita, ini daftar presiden, terus
kita diminta untuk memilih di antara sebut aja 7-9 orang di situ tuh. Kenapa kita dipaksa memilih untuk sesuatu yang bukan kita sodorkan itu? Jadi kalau dibilang ini 7 orang, Pak Rocky, Pak HS, siapa yang mesti dipilih? Bukan siapa yang mesti dipilih, siapa yang mesti kita coret pertama dari daftar itu kan? Kan itu intinya tuh. Nah kalau kita lihat ke belakang, selama periode Pak Jokowi ada 2 problem yang tidak bisa diatasi, yaitu kekurangan intelektualitas dan kekurangan etikabilitas itu kan. Korupsi kan dasarnya adalah etikabilitas itu. Memimpin seseorang itu harus punya cukup wawasan, itu namanya intelektualitas. Jadi saya lagi kampanye, saya bikin parameter. Ke depan pemimpin itu harus comply, harus fit and proper atau harus lolos, bukan elektabilitasnya yang di atas, tapi etikabilitasnya. Yang kedua adalah intelektualitasnya, baru elektabilitasnya. Jadi elektabilitas seseorang itu diukurkan pada etikabilitasnya, pada intelektualitasnya. Kalau sekedar elektabilitas itu kita sogok lembaga survei, tiba-tiba nama orang itu naik kan. Saya bisa lihat poster di mana-mana, baleho setinggi Monas itu wajah seseorang yang menjadi capres. Tapi saya nggak tahu otaknya di mana itu, karena wajahnya doang yang ditampilin kan. Ya, dan kalau nuraninya di mana juga kita nggak tahu. Ya, karena kita lihat mereka ini lebih banyak menampilkan gambar, kemudian banyak juga goyang-goyang, banyak. Menurut saya itu kan jualan ya. Menurut saya, apakah benar ini pikiran saya? Perlu mereka ini lebih menjual gagasan, kira-kira seperti itu. Gini aja gampangnya. Ada Erick Thohir, Ganjar segala macam itu, AHY, Anies Baswedan. Coba diundang ke sini dan bicara tanpa sensor. Pers punya kemampuan mendalam untuk mengulik bahkan lapisan intelek yang paling dasar dari mereka, lapisan etika paling dalam. Berapa orang sih yang lulus tes itu? Jadi jangan dibilang dia layak jadi presiden karena balihonya ada di mana-mana tuh. Iya. Tapi otaknya nggak ketahuan ada di mana kan. Jadi itu pentingnya. Nanti kan akan ada kampanye KPU, tapi kampanye di mana? Kampanye pertama itu dari seorang calon presiden adalah di kampus dan di ruang redaksi itu. Karena di situ diuji gagasannya, diuji wawasannya kan. Kalau kampanye di panggung dangdut dia nggak ada percakapan begini itu kan nggak ada gunanya kan. Jadi mesti ada panggung akademis untuk menguji seseorang tuh. Ya joget-joget di TikTok, iya tapi apa itu jogetnya? Otaknya ikut joget apa enggak tuh? Ya, selain itu, Bung Rocky melihat NKRI dalam kaitan keberagaman agama, suku bangsa dan lain-lain seperti apa? Realitas yang lalu dan kedepannya seperti apa? Dulu kita mampu untuk bahkan sejak kemerdekaan awal, para pendiri bangsa ini, founding person kita, founding parents kita, jangan bilang founding fathers, nanti feminisme tidak layak. Karena ada tokoh-tokoh perempuan cukup banyak di waktu perdebatan konstitusi itu. Jadi waktu konstitusi diperdebatkan, orang berdebat berbasis pada argumentasi itu. Ada faksi yang ingin mendirikan negara sosialis, ada yang ingin menjadikan negara Islam, ada yang ingin balik pada kesultanan, kerajaan, ada. Tapi semuanya duduk di meja lalu bertengkar secara pikiran kan. Mereka produksi argumen. Kalau sekarang isu agama, isu kebersamaan itu diproduksi melalui sentimen, bukan argumen. Karena tadi dikerubuti oleh hiruk pikuk buzzer itu kan. Jadi buzzing ini itu memporak-porandakan kemampuan kita untuk duduk bicara secara akademis, bicara secara konseptual. Nah itu kemudian yang masuk di dalam kabinet juga. Kabinet nggak ada yang mau berpikir konseptual lagi hari-hari ini kan. Pokoknya secara teknis aja tuh. Padahal Pak Jokowi punya kesempatan untuk mengucapkan pikiran. Sebut aja misalnya 2 minggu sekali Presiden kasih public address gitu kan. Yeah. Sebelumnya dia mestinya undang wartawan terbaik, undang intelektual yang paling nyinyir, undang oposisi yang paling punya satiri, supaya presiden well informed, di brief dengan semua isu. Tapi nggak ada tuh. Jadi presiden nggak mampu untuk memberi arah akademis, arah konseptual bangsa ini. Akibatnya beliau tiap kali datang ke kerumunan ya bagi-bagi lempar-lempar kaos segala macam, anak-anak
disuruh hafalin nama-nama ikan aja, sementara ikannya nggak tersedia, protein kepala anaknya kurang, kan itu kan. Jadi terlihat dari atas bahwa ya Pak Jokowi tidak punya kapasitas konseptual untuk memberi arah bangsa ini. Apakah itu faktornya Pak Jokowi atau ada di sekitar Jokowi yang lebih dominan kira-kira? Kelihatannya oligarki ini melihat Jokowi memang nggak punya kapasitas yang cukup, karena itu diasuh, diijon dari awal tuh. Kan kalau dia punya kapasitas ya oligarki pasti duel kan. Nah sekarang dalam kasus minyak goreng misalnya, kan oligarki yang sama sekarang mau diatur oleh presiden, nggak bisa-bisa tuh. Presiden pusing tuh, menteri perdagangan nggak bisa, dikasih menteri perekonomian nggak bisa, dikasih Pak Luhut sekarang tuh. Jadi terlihat bahwa oligarki itu tahu bahwa ini orang ini mainan kita dari awal. Ngapain dia mau ngatur kita? Kira-kira kasarnya begitu kan. Tapi kita mesti ucapkan itu secara jujur. Pak Jokowi itu diijon oleh oligarki. Nah pengijon yang sama, oligarki yang sama sedang mengincar ijonan barunya siapa? Kan itu yang membuat kita macet untuk bicara tuh. Nah kalau kita bicara begini nanti orang bilang saudara Rocky Gerung hanya bisa kasih kritik. Solusinya apa? Kan begitu kan? Lo memang fungsi saya ada bicara kritik tuh. Fungsi Jokowi dan kabinet kerja kan? Masa saya disuruh kerja? Kan kita menggaji presiden dan kabinet untuk cari solusi. Jangan tanya ke rakyat solusinya. Ya. Saya bayar pajak untuk gaji presiden, cariin solusi. Masa dibalikin ke saya? Cari solusinya. Oke, boleh aja, tapi jadikan saya presiden tuh. Saya selesaiin masalah. Tapi orang bilang, mana Anda bisa tuh? Yuk, Anda minta solusi, begitu dikasih solusi ganti presiden, marah itu. Padahal kita gaji untuk cari solusi. Jadi kesetaraan argumen itu nggak ada tuh. Orang nyinyir pada, Anda bayangkan misalnya, saya beroposisi, lalu saya diomelin. Loh, saya beroposisi pada presiden, ngapain buzzer presiden ngomelin saya? Saya nggak pernah ngomelin mereka yang memuji presiden kok, biasa aja kan. Silakan puji-puji, saya nggak akan persoalkan. Kenapa saya kan mengkritik lalu dipersoalkan? Kan itu artinya kan dungu namanya kan. Saya tidak ingin mengeksplor dungu ya. Gitu kira-kira tuh. Ya. Nah, apakah juga kampus tidak, pikiran-pikiran kampus itu hanya terkurung di kampus saja, tidak di-deliver ke situ atau apa? Atau bagaimana posisi kampus dalam kampus itu sejak Pak Jokowi itu, ini saya mau terangkan aja. Rektor berharap jadi menteri, kan itu kan. Lalu dikontrol oleh kekuasaan tuh. Akibatnya nggak ada semacam panggung akademis. Kan kita sebetulnya kampus kan menyiapkan diri sebagai produsen metodologi, produsen kritisisme, dan mahasiswa merasa bahwa hak dia untuk tampil di mimbar akademis. Yang disebut kebebasan mimbar akademis itu adalah hak setiap sivitas akademika yang punya dalil. Jadi mimbar akademis yang biasa dipakai profesor itu bukan punya profesor, tapi punya setiap orang yang punya dalil. Nah sekarang dalil itu dianggap membahayakan kekuasaan, maka nggak boleh dalil itu diucapkan bahkan di mimbar akademis. Yang boleh hanyalah mereka yang tidak punya potensi mengkritik kekuasaan. Jadi fungsi akademis pun bukan sekedar dikebiri, dihilangkan dari esensi kita bernegara. Padahal fungsi pertama dari kampus adalah mengucapkan dalil kritik. Dan itu yang diajarkan pada mahasiswa. Nah rektor karena dia ingin jadi menteri, maka dia gunting hak mahasiswa untuk memberi kritik. Ya, ini juga persoalan, jadi kebebasan akademik. DPR juga kita lihat tidak muncul ya dengan fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai parlemen, sebagai DPR, sebagai mereka yang menyebut wakil rakyat. Ini apa? Ada apa? Coba bayangkan misalnya Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa threshold 20% itu adalah open legal policy. Itu artinya mesti dibalikan ke DPR. DPR menganggap bahwa memang harus itu aturannya itu supaya penghematan politik, supaya penyederhanaan partai. Tapi DPR sendiri tidak paham bahwa dia disuruh oleh rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat. Jadi kalau kita bilang kita berhak untuk masuk ruang sidang DPR,
DPR akan bilang nggak bisa, ada protokolnya. Iya, itu protokol teknis. Tapi protokol etis nggak boleh Anda halangi. Kenapa? Karena waktu 98, kita bawa anggota-anggota DPR ini masuk ke Senayan. Supaya Senayan itu jadi ruang pikiran rakyat. Sekarang kalau kita mau susu, dia kunci dari dalam. Jadi regulasi dibuat untuk menghalangi kawasan sipil mengucapkan pikirannya ke dalam forum itu. Karena dia dikunci, pikiran itu kemudian jatuh di jalanan sebagai demonstrasi. Lalu dianggap demonstrasi itu membahayakan negara. Lalu dia sendiri mengunci pintu DPR kan, mengucapkan pikirannya ke dalam forum itu. Karena dia dikunci, pikiran itu kemudian jatuh di jalanan sebagai demonstrasi. Lalu dianggap demonstrasi itu membahayakan negara. Lalu dia sendiri mengunci pintu DPR kan. Jadi pengertian fungsi-fungsi dasar bernegara itu nggak dipahami. Kenapa itu terjadi? Karena kebanyakan anggota DPR dia bukan datang dari kader partai, tapi di outsource. Karena dia punya uang untuk kampanye, maka ya udah, siapa yang punya uang untuk kampanye, dia punya hak prerogatif untuk duduk di lembaga perwakilan itu kan. Bukan mereka yang sebetulnya, yang kader itu berapa sebetulnya yang masuk di DPR hasil pengkaderan. Lalu dalam pandangan Bung Rocky, bagaimana partai-partai kita yang banyak ini kaitannya dengan parlemen yang berkualitas tadi itu? Coba, saya udah kampanye dalam 2 tahun ini soal threshold 0%. Nggak ada satupun partai yang mau ikut kan. Menganggap bahwa ya memang mesti ada aturan, presiden mesti didukung oleh 20% kursi di DPR tuh. Belakangan ketika mereka sendiri nggak bisa penuh itu, mulai ikut. PAN mulai ikut, oke, 20% dihilangin. Kan ini oportunis kan. Jadi dia hanya mau ikut kalau kepentingannya terganggu. Padahal relasi kita dengan kekuasaan itu diatur oleh representasi langsung rakyat memilih presiden kan. Itu artinya ya thresholdnya bukan 0, mestinya nggak ada gitu kan. Kan itu yang sering kali kita terangkan bahwa dalam sistem presidensial thresholdnya ada yaitu 50/1. Kalau dia terpilih 50/1 ya udah, dia terpilih di dalam pemilihan langsung, bukan melalui filter yang dipasang oleh partai 20%. Nah, mental itu yang ada di semua partai sekarang tuh. Kecuali Demokrat dan PKS yang dari awal memang ada di luar pemerintahan. Ini kan bagian dari banyak sekali persoalan di masa depan yang akan kita hadapi. Kira-kira calon pemimpin seperti apa di masa depan ini ya, untuk bisa mengerjakan, mengatasi, dan memecahkan persoalan-persoalan yang banyak itu? Tadi saya kasih parameter. Calon pemimpin ke depan, pertama dia mesti comply, lulus fit and proper soal etikabilitas itu. Ini soal korupsi, soal berbohong, soal ya karakter dia, bahwa dia beretika di dalam menjadi seorang pemimpin. Orang yang nggak punya etika, dia nggak akan jadi leader, dia akan jadi dealer terus itu. Transaksi kira-kira, itu dasar pertama. Yang kedua adalah kita menghadapi dunia yang porak-poranda karena ambisi-ambisi kekuasaan besar tuh. Jadi mesti punya kemampuan konseptual untuk membaca bird's eye view dari atas, helikopter view. Problem ekonomi politik mesti bisa mampu untuk melihat apa sebetulnya relasi Iran sekarang yang berupaya untuk menunjukkan bahwa dia sekarang mampu untuk bertahan dengan senjata nuklir baru. Mengapa negara-negara Timur Tengah yang seharusnya beroposisi pada Israel terpaksa mesti bikin hubungan diplomasi supaya dapat senjata dari Amerika. Itu soal lingkungan yang kalau dilihat dari atas bumi ini sebetulnya ya masih hijau, tapi kalau kita periksa hijaunya itu hijau karena lapangan golf, bukan karena hutan itu. Nah, soal-soal beginian, environmental crisis, global financial crisis, demokrasi, human rights, gender equality, kan itu harus ada di kepala seorang calon presiden kan. Nah, itu yang saya sebut tadi, syarat intelektualitas mesti ada. Setelah syarat etikabilitas, baru ada syarat elektabilitas. Jadi kalau dibilang siapa pemimpin ke depan, dia mesti lulus dulu etikabilitas, lulus intelektualitas, baru boleh disodorkan sebagai calon presiden. Nah, kalau itu sebetulnya persyaratannya, saya nggak tahu saya ada di mana tuh. Silakan disurvei. Ya menurut saya ya Bung Rocky pantas lah menjadi calon presiden kalau begitu. Iya, kita kalau 0% ya. Kalau 0%, kita cuma ngecap-ngecap di sini. Kalau 0%, ini semua jadi tim sukses saya nih, selesai. Tapi mau kan kalau dicalonkan jadi presiden oleh siapapun?
Setiap orang itu harus bisa mengambil kesempatan untuk memimpin itu. Kan kalau orangnya tunggu pilihan rakyat, enggak, Anda mampu nggak itu? Kalau bilang saya mampu, bagaimana modal Anda? Ya itu soal lain kan. Jadi kalau kita bilang kita mampu, lalu orang bilang partai Anda apa gitu kan. Jadi dia nggak bertanya secara serius sebetulnya kan. Kan mesti dibilang kalau Anda mampu pakai syarat tadi, etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas. Nanti kalau dia banding saudara Rocky dengan si A, tapi si A ini kan elektabilitasnya tinggi, iya, tapi intelektualitasnya nol, minus, etikabilitasnya defisit gitu kan. Dibandingkan dengan orang yang lain. Ini bukan saya, ini Rocky itu nama generik, siapa aja bisa kan. Iya. Jadi sebetulnya poin kita ingin buka partisipasi luas, tetapi oligarki politik dan ekonomi menghalangi itu. Jadi itu yang mesti kita hapus dulu sebelum kita bikin ambisi yang ngaco. Kalau kita punya ambisi tapi kita tahu kita nggak bisa berantasin, ya percuma. Nah, ambisi itu mesti paralel dengan upaya untuk menolkan atau menihilkan threshold. Itu dulu tuh. Misalnya begini, Bung Rocky, tiba-tiba ada undang-undang baru yang dibuat DPR. Oke. Nah, kemudian di undang-undang itu memungkinkan Bung Rocky ini diangkat, jadi presiden, jadi aklamasi dong ya? Iya, aklamasi dan jadi presiden, jadi ketua DPR dan jadi ketua Mahkamah Agung. Bung Rocky pilih jadi apa? Saya pilih jadi pemimpin redaksi itu, karena pemimpin betul, serius. Kalau itu pilihan ada di situ. Ya, ya. Karena kita mesti nyatakan pemimpin redaksi itu setara dengan presiden. Di luar negeri pemimpin redaksi dianggap sebagai presiden masyarakat sipil, dia bisa masuk keluar kantor Perdana Menteri. Kalau di sini kan seolah pers itu semacam ya Anda boleh bersuara, tapi kalau Anda lewati batas itu kita hajar Anda. Jadi kalau itu saya serius tuh. Kita bikin dulu ada kebebasan pers, baru kita bisa lengkapi dengan siapa jadi ketua Mahkamah Konstitusi, siapa jadi jaksa, siapa jadi presiden. Jadi tanpa ada variabel itu, kebebasan pers, percuma ada pemimpin. Karena pemimpinnya nanti akan mengendalikan opini kan. Jadi Bung Rocky ini mau diangkat jadi presiden, nggak mau. Jadi ketua DPR, nggak mau. Jadi ketua Mahkamah Agung, nggak mau. Maunya jadi pemimpin redaksi. Iya, supaya, karena itu saya bilang tadi, semua yang 4 tadi, ketua DPR, ketua MPR, jaksa segala macam, ini nggak ada gunanya kalau suasana public discourse nggak ada. Jadi setiap pemimpin redaksi sebetulnya adalah pemimpin perubahan itu. Jadi itu intinya. Yeah, nah, kebanggaan kita kalau betul-betul suara publik itu bisa dihasilkan lewat permenungan redactional policy, baru kita bilang oke, lapangan sudah bersih, kebebasan tidak lagi terhalangi, mari kita berkompetisi di situ. Nah, itu saya mau berkompetisi di situ tuh. Kemarin kan waktu presiden ke Amerika, Ya. ini banyak jadi diskusi, jadi pembicaraan liar di mana-mana bahwa dia diterima oleh Elon Musk dengan mengenakan kaos, Ya. oblong dan seterusnya. Analisis Bung Rocky seperti apa? Saya menganggap Elon Musk ini dia sebetulnya hanya ingin mempermainkan Presiden Jokowi. Karena orang setingkat Elon Musk, dia pasti di-brief dengan tajam reputasi Pak Jokowi di bidang lingkungan hidup apa, di bidang demokrasi apa tuh. Elon Musk kan baca indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist misalnya tuh. Elon Musk pasti baca laporan Greenpeace Indonesia tentang kerusakan lingkungan tuh. Jadi Elon Musk jauh lebih paham tentang Indonesia dari Pak Jokowi tuh. Karena Pak Jokowi dikasih bagian yang baik-baik aja kan. Jadi di depan Pak Jokowi, Elon Musk menganggap saya tahu Anda lebih dari Anda tahu saya itu. Kan Pak Jokowi nggak mungkin tahu rahasia Tesla atau proyek SpaceX itu. Tapi Elon Musk tahu reputasi Pak Jokowi karena Pak Jokowi semua datanya, Jokowi artinya berpikir ya udahlah saya terima aja lah karena basa-basi ingin bertemu. Karena itu dia tunjukkan bahwa dia pakai kaos dan kaos itu lambangnya bumi yang hijau dan langit yang biru gitu kan. Nah, lambang itu sebetulnya adalah hinaan terhadap Indonesia yang perusak lingkungan, perusak demokrasi itu. Itu kan kita mesti baca di situ tuh. Karena itu Elon Musk bilang, ya Pak Jokowi, ya silahkan undang saya atau berfantasi untuk investasi, tapi ya ojo ke susu gitu Pak Jokowi, kira-kira gitu. Tapi bukankah Elon Musk masuk ke Indonesia?
Iya, itu yang diterangkan oleh Pak Jokowi. Elon Musk akan masuk ke Indonesia, timnya akan datang ke Indonesia bulan November tuh, segala macam. Pak Luhut juga bilang begitu. Kita udah siap-siap, Kalimantan Utara akan jadi lahan pertama. Dipersilakan Elon Musk masuk ke situ tuh. Pada waktu diucapkan itu, mereka nggak tahu bahwa Elon Musk sudah memutuskan untuk masuk ke Thailand. Karena itu kemarin beritanya jadi mengagetkan. Elon Musk ternyata investasinya ke Thailand. Lalu Indonesia dapat apa? Ya dapat mobil Tesla juga. Apa? Ya dalam bentuk yang udah jadi dijual. Jadi ini cuma tempat jualan doang gitu kan. Bukan tempat perakitan atau apalagi riset tentang nikel itu. Kalau riset tentang nikel ya Elon Musk tahulah siapa yang kuasai nikel di Indonesia tuh. Ya. Dan nama Pak Luhut pasti muncul lagi di situ. Bagaimana pandangan Bung Rocky tentang Pak Luhut? Pak Luhut ini udah kelelahan sebetulnya, tapi ya cuman itu caranya. Kan nggak mungkin Pak Luhut bilang saya udah capek bantuin Pak Jokowi. Karena kalau Pak Luhut bilang saya udah capek, lalu Pak Jokowi bilang lalu siapa yang akan bantuin saya? Yang lain juga nggak punya kapasitas itu. Jadi masuk akal kalau Pak Luhut dipanggil terus. Dan publik merasa kok Luhut, ya memang cuma Pak Luhut yang mampu. Yang lain kan diuji kecil-kecil aja udah nggak bisa itu. Nah karena itu Pak Luhut berhak untuk mengatakan ya big data itu nggak bisa saya buka. Karena big data itu adalah saya. Kira-kira begitu. Gitulah. Nah, ya. Bung Rocky sebagai oposan sejati di negeri ini pada saat ini, dan menurut saya seorang yang selalu berteriak terus, dan ya suara Rocky itu sebetulnya mewakili begitu banyak orang ya. Banyak orang suara yang diwakilkan di situ. Ya termasuk suara saya juga. Okay. Nah, sementara ini kan nanti akan terjadi para kepala daerah itu selesai masa jabatan. Bupati, wali kota, gubernur, masa jabatan. Dan ini akan ada pelaksana tugas ya. Itu ada 272 kabupaten kota ya yang akan kehilangan kepala daerahnya. Nah, siapa ini kira-kira yang akan menjadi pelaksana tugas kepala-kepala daerah ini yang akan habis masa jabatannya? Menurut Bung Rocky dalam analisisnya. Ya itu istilah bagus dari oposan sejati, karena ada oposan yang nggak sejati gitu. Yang tadinya ingin timbul tenggelam dengan rakyat, ternyata mengambang di kekuasaan itu kan. Itu oposan yang tidak sejati itu. Kalau coba kita ulas dulu supaya ada konteksnya ya. Di pemilu 2019 saya beroposisi pada Pak Jokowi. Pak Prabowo juga beroposisi pada Pak Jokowi. Iya. Tapi saya dianggap anak buahnya Pak Prabowo. Kan publik seolah-olah melihat kalau saya beroposisi pada Pak Jokowi, Pak Prabowo beroposisi pada Pak Jokowi, maka saya disuruh beroposisi Pak Prabowo. Lalu saya dianggap Gerindra. Saya bilang enggak. Ini dua motif yang berbeda. Pak Prabowo beroposisi pada Pak Jokowi dengan maksud memperoleh kekuasaan kan. Walaupun kekuasaannya sekarang diperoleh status menteri itu. Saya beroposisi dengan maksud menghalangi kedunguan di istana. Jadi beda oposisinya tuh. Itu mungkin yang menerangkan mana oposisi yang sejati, mana oposisi yang ya transaksional gitu kan. Tapi udah selesai itu. Jadi pada waktu itu saya dan Pak Prabowo beroposisi pada kekuasaan dengan motif yang berbeda. Itu mesti jelas. Saya motifnya value, Pak Prabowo motifnya power. Udah jelas. Dan yang terjadi memang Pak Prabowo memilih untuk masuk ke sana. Saya tetap di luar. Itu intinya. Nah sekarang kita ingin hidupkan demokrasi dengan mata kuliah itu, mata kuliah oposisi itu. Nah kalau kita hubungkan dengan persoalan sekarang tuh, oposisinya hilang, nggak ada. Dilanjutkan dengan proses rekrutmen kepala daerah yang habis masa jabatan, yang juga tidak dibasiskan pada kompetisi itu. Makin hilang lagi oposisi kan. Kan konstitusi kita katakan setiap pemilihan kepala daerah sampai presiden harus dilakukan secara demokratis. Itu letterletnya begitu. Demokratis artinya ada kompetisi dan rakyat pilih itu. Kalau yang sekarang ditunjuk, maka itu pasti tidak demokratis, pasti melanggar undang-undang kan. Jadi problem kita nggak paham bahwa kita atau presiden diperintahkan sebagai penyelenggara pemilu untuk membuka kompetisi politik. Sekarang presiden bilang enggak. Pemimpin daerah itu 272 itu saya angkat
Jadi dia sebagai kan penyelenggara pemilu kan Presiden Jokowi kan nantinya. Dia nggak mau dilakukan secara kompetitif, maka diangkat. Itu udah betul-betul melanggar. Ada diskresi nggak ada. Kalau dikatakan keadaan darurat. Sekarang COVID-nya udah nggak ada, apalagi daruratnya tuh. Darurat oke, karena persiapan mungkin kurang. Bikin pemilu itu 3 bulan bisa selesai, semuanya udah ada tuh. Kotak kardusnya masih hal yang sama, gemboknya masih sama, KPU-nya masih orang yang sama, mentalnya masih sama. Apa susahnya gitu kan? Jadi itu intinya tuh. Nah, saya kasih kritik bahwa pengangkatan kepala daerah yang 272 itu secara diangkat, kalau mungkin 2 minggu masih masuk akal. 2 bulan juga masih masuk akal tuh. Tapi ini 2,5 tahun. Artinya itu separuh dari tahun pemilu kan. Yang usia 5 tahun, 2,5 tahun tuh diangkat. Legitimasinya nggak ada. Jadi bagaimana mungkin demokrasi dihidupkan kalau pemimpinnya itu diangkat, bukan hasil pemilihan. Ya, ini dalam konteks demokrasi. Demokrasi. Ya. Sekarang soal teknisnya, tadi soal prinsip. Sekarang soal teknisnya tuh. Kemarin saya teman-teman di Ambon telepon saya minta komentar bahwa salah satu kabupaten di Seram, kalau nggak salah Seram Barat, calon kepala daerahnya yang saya kira udah dilantik sekarang adalah tentara militer aktif yang punya jabatan bintang 1. Punya pangkat bintang 1. Punya pangkat bintang 1, Angkatan Darat, dengan jabatan Kepala Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah tuh. Lalu orang bertanya ke saya, apa layak tentara aktif masuk dalam pemerintahan sipil? Ditugaskan ke situ. Ya, itu. Saya bilang, bukan sekedar nggak layak, bahkan kalau dia sipil pun nggak boleh ya di situ tuh, karena prinsip tadi itu. Jadi mau sipil mau militer nggak layak karena ditunjuk, itu soalnya kan. Tapi saya dengar komentar Pak Mahfud, oke nanti kita lihat aturannya. Aturan apakah tentara boleh masuk aktif memimpin politik sipil. Loh, bukan melihat aturannya, dari awal udah salah semua aturannya. Karena tadi pengangkatan itu, kan mestinya Pak Mahfud mengatakan seluruh proses politik pengangkatan itu bertentangan dengan konstitusi, karena dia pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi keterangannya ya nanti kita lihat, itu berarti kita akan dapat informasi mungkin 1-2 hari ini, aturannya pasti akan dirubah, bahwa yang aktif pun boleh masuk di situ. Nah ini yang saya sebut sebagai hal mendasar dalam demokrasi. Pak Jokowi nggak paham. Kan Pak Jokowi mesti malu bahwa dia dipilih oleh rakyat, harusnya dia lakukan pemilihan kepala daerah itu atas hasil pilihan, bukan dia yang tunjuk tuh. Nggak ada dasar sama sekali ditunjuk. Keadaan daruratnya udah hilang, COVID udah hilang, apalagi kan cuma itu alasannya waktu itu kan. Ya kemarin ribut-ribut 3 periode selesai, selesai kan. Kemudian tapi begitu selesai periode ya ternyata ada ini kan? Iya itu. Jadi sama juga sebenarnya ini versi lain dari 3 periode sebetulnya, kan memperpanjang tanpa ada legitimasi karena tidak ada kompetisi, karena langsung diangkat. Hatur nuhun Bung Rocky, terima kasih.